Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man season 3. Bagi sobat yang ingin melihat season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-128. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan epik antara Tatsumaki melawan Psychos. Tatsumaki nampak diunggulkan dengan kekuatan Esper yang lebih besar dari Psychos. Terbukti dengan mudah Tatsumaki mampu menangkap Psychos dan menginterogasi Psychos tentang sandera yang disandera oleh asosiasi monster. Namun di tengah kebuntuan dari Psychos, ia diuntungkan dengan kemunculan Orochi yang sudah sedikit beregenerasi. Orochi pun lantas menyerang Tatsumaki yang kemudian mengakibatkan Psychos dapat lolos dari sergapan Tatsumaki. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan suasana markas asosiasi monster setelah jantung Orochi yang menginvasi hampir keseluruhan markas asosiasi monster. Para monster yang diserap oleh Orochi yang haus darah nampak bergelimpangan menyisakan jasad-jasad monster tak bernyawa. Dengan invasi tersebut Orochi berhasil bangkit kembali. Namun walaupun begitu, Orochi belum memiliki wujud yang sempurna, hanya membentuk kepala-kepala naga yang tersebar di seluruh markas asosiasi monster. Kepala-kepala naga milik Orochi itu pun terus-menerus menyerang Tatsumaki yang kala itu berhadapan dengan Psychos. Tatsumaki pun tak tinggal diam sob. Ia merespon serangan dari Orochi itu dengan kekuatan Espernya. Karena perhatiannya teralihkan oleh serangan Orochi, Psychos pun dapat lolos dari sergapan Tatsumaki. Tatsumaki cukup mudah menangkis serangan dari Orochi dan membuat beberapa regenerasi Orochi tak berdaya. Setelah membuat beberapa naga Orochi tak berdaya, Tatsumaki kembali mencari keberadaan dari Psychos. Setelah kabur dari Tatsumaki, Psychos nampaknya turun ke bawah menemui Orochi yang berada di bawah. Ya tujuannya untuk mencari perlindungan sob. Melihat Psychos yang melarikan diri darinya, Tatsumaki pun tak tinggal diam. Ia lantas menunjuk ke arah Psychos yang kabur dan berniat menangkapnya kembali. Namun sial, lagi-lagi naga Orochi mengganggu Tatsumaki. Para naga menutupi ruang serang dari Tatsumaki. Tak hanya itu, para naga juga berusaha menyerang Tatsumaki dengan menembakkan laser dari dalam mulutnya. Terpaksa Tatsumaki harus melakukan pertahanan dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Psychos. Namun tak butuh waktu lama bagi Tatsumaki untuk mengalahkan para naga Orochi yang menyerangnya. Walaupun Tatsumaki berhasil mengalahkan para naga Orochi dengan kekuatan Espernya, Orochi mampu beregenerasi kembali dan menyerang Tatsumaki lagi. Hal itulah yang menyulitkan Tatsumaki tatkala ia ingin fokus berhadapan dengan Psychos. Kemudian Tatsumaki berpikir jika strategi untuk mengalahkan Orochi sampai ke akar-akarnya, yaitu dengan cara menghancurkan seluruh markas asosiasi monster sekaligus. Namun Tatsumaki masih memikirkan Tario si bocah lugu yang masih belum jelas keberadaannya. Ia khawatir kalau ia menghancurkan markas asosiasi monster, besar kemungkinan sandera juga akan ikut hancur. Dari sisi Psychos, ia mendekati Orochi nampaknya memiliki niat untuk bergabung dengannya. Ketika tubuh Psychos sudah menyentuh cairan lengket Orochi, mereka berdua pun mulai bergabung satu sama lain. Psychos yang pada dasarnya adalah tuan dari Orochi, meminta Orochi menyerahkan kekuatannya kepadanya. Namun sayang sob, Orochi nampaknya tak ingin melakukan itu. Justru Psychos lah yang menjadi tumbal bagi Orochi. Ia mulai menyerap tubuh Psychos. Psychos pun jatuh ke dalam perangkap Orochi. Setelah perlahan pikiran Psychos mulai diambil alih oleh Orochi. Namun Psychos tak mau tinggal diam. Dengan susah payah ia berusaha keluar dari sergapan Orochi. Sebuah cahaya mulai keluar dari jidat Psychos. Kekuatan Esper nampak ia fokuskan kepada pikirannya. Dengan tekad itu, Psychos pada akhirnya berhasil mengambil alih tubuhnya kembali dan membuat Orochi tunduk kepadanya. Tatsumaki nampak terkejut melihat wujud baru Psychos. Tubuhnya kali ini berubah menjadi monster raksasa. Namun Tatsumaki justru tidak menghiraukan kekuatan baru yang dimiliki oleh Psychos. Ia justru berpikir jika sekarang Psychos memiliki tubuh yang justru membuatnya menjadi lebih mudah untuk diserang.
Dari sisi Psychos, ia berkata jika saat ini ia berhasil menguasai tubuh dari Orochi. Dan dengan itu ia sangat yakin akan dapat mampu mengalahkan Tatsumaki. Namun ia juga memiliki dendam kesumat kepada si botak Saitama. Ia berjanji akan mencari dan meratakan Saitama sampai hancur berkeping-keping. Nah, kalau ini Mimin masih belum yakin ya kalau Psychos memiliki dendam kepada Saitama. Kalau Orochi yang berkata ini Mimin sangat setuju karena sebelumnya Orochi itu sudah dikalahkan oleh Saitama. Mimin yakin kesadaran dari Orochi itu belum sepenuhnya dikuasai oleh Psychos ya sob. Karena apa ya? Karena yang memiliki dendam kepada Saitama itu ya Orochi harusnya. Kita lanjut ya sob. Serta berniat menjadikan Saitama sebagai tumbal kebangkitannya. Pertarungan Tatsumaki dan Psychos pun mulai terjadi. Tatsumaki mulai menyerang terlebih dahulu naga-naga milik Orochi yang menyerangnya dari atas. Kemudian ia mengarahkan serangan espernya ke arah Psychos yang berada di bawahnya. Namun serangan dari Tatsumaki tak mempan diarahkan ke Psychos. Lantaran pelindung esper dari Psychos sangatlah kuat dan keras, sehingga serangan dari Tatsumaki tak mampu menembusnya. Psychos lantas menyerang balik sob. Serangan dari Psychos itu pun dianggap oleh Tatsumaki sebagai serangan yang dapat ia patahkan dengan mudah. Namun nampaknya Tatsumaki salah perhitungan. Psychos mengacaukan pertahanan esper dari Tatsumaki, sehingga bisa dikatakan Psychos telah mengurung Tatsumaki dalam pertahanan yang ia buat sendiri. Bahkan Tatsumaki pun tak dapat menghapusnya. Psychos juga berkata jika tekanan di dalam barir akan terus naik dengan kekuatan Tatsumaki yang besar. Ditambah dengan kekuatan yang dikeluarkannya, Psychos pun menjelaskan jika Tatsumaki tak keluar dari dalam barirnya, ia akan hancur di dalamnya. Tatsumaki terlihat kesakitan mendapat tekanan dari Psychos. Darah mulai keluar dari dalam mulutnya. Nampak jika akhir dari Tatsumaki ada di depan mata. Dan kampretnya, Shin pun berpindah ke trio kocak Saitama, Flashy Flash, dan Monako. Mereka bertiga berusaha lari dari sergapan cairan lengket Orochi. Saitama nampak berlari sambil menggendong Monako. Tanpa diduga Monako tertangkap oleh cairan lengket Orochi. Namun Flashy Flash dengan cekatan menebas cairan lengket yang menangkap Monako dengan pedangnya. Flashy Flash nampak sedikit terkejut lantaran cairan lengket yang mengejarnya nampak tidak pandang bulu. Sesama monster pun juga menjadi targetnya. Dan tiba-tiba cairan lengket milik Orochi itu pun menempel di kepala botak Saitama. Namun karena menempel di permukaan yang gundul, cairan lengket itu pun tak dapat melekat di kepala botak Saitama. Ya mungkin botak Saitama itu licin ya. Karena kesal lantaran kepala botak kesayangannya disentuh oleh benda yang menjijikkan, Saitama pun berbalik dan menjotos cairan lengket Orochi hingga hancur lebur seperti tape. Tanpa disangka serangan dari Saitama itu pun berefek pada sebagian besar cairan lengket Orochi yang tersebar di markas asosiasi monster. Tanpa disangka Saitama berhasil menyelamatkan King dan Tareo yang menaiki lift. Ketika cairan lengket Orochi akan menyerang mereka berdua, terdapat guncangan yang mengakibatkan batu-batu berjatuhan. Kemudian terdapat batu besar yang jatuh di kotak lift yang mengakibatkan King dan Tareo melaju ke atas dengan sangat cepat. Alhasil mereka berdua pun berhasil selamat dari sergapan cairan lengket Orochi. Tak hanya di situ sob, tanpa disengaja Saitama juga telah menyelamatkan Tatsumaki yang tak berdaya. Karena cairan lengket Orochi itu menyatu dengan tubuh raksasa Psychos, Psychos pun nampak kesakitan lantaran tubuh lainnya terangsang. Ia pun sampai berkata jika selnya dalam jumlah besar telah dihancurkan dengan sangat cepat. Lantas ia menyadari sensasi licin sebelumnya sebagian besar selnya telah dihancurkan. Ia pun menyadari suatu hal, siapa lagi dalangnya kalau bukan si botak yang melakukannya. Tatsumaki yang telah terbebas, ia pun kemudian mendapat informasi dari King yang mengabarkan jika ia telah berhasil menemukan sandranya dan saat ini sedang menuju ke permukaan. Mendengar informasi dari King, Tatsumaki nampak senang dan memuji kehebatan dari King. Ia pun lantas berkata jika dengan selamatnya Sandra, ia tidak perlu memikirkan Sandra lagi dan hanya fokus mengalahkan musuh raksasa di depannya. Dan tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan lanjutan dari Tatsumaki yang berhadapan melawan Psychos. Tatsumaki yang unggul di awal nampak kewalahan setelah Orochi datang membantu Psychos. Karena fokus melawan Orochi dan tak memperhatikan pergerakan dari Psychos yang kabur darinya, Psychos pun berhasil bergabung dengan Orochi yang membuat kekuatannya bertambah lebih hebat.
Tatsumaki pun kalah di tangan Saikos lantaran ia terkurung di dalam barir yang memiliki tekanan ekstrim di dalamnya. Jika Tatsumaki tidak segera keluar dari dalamnya, dipastikan ia akan hancur lebur. Namun berkat Saitama yang memukul cairan lengket dari Orochi, membuat sebagian besar sel milik Orochi hancur dengan waktu yang cukup cepat, sehingga Tatsumaki berhasil selamat dari sergapan Saikos berkat Saitama. King pun juga selamat berkat Saitama sob. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-128. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.